pemirsa, selama 15 menit ke depan, program seputar Corona akan mengisi ruang informasi Anda di siang hari ini. Bersama saya, Maria Katarina, inilah sorotan utama kami di siang hari ini. Berita pertama, seminggu menjelang Hari Raya Idul Fitri, harga bahan pokok di pasar tradisional Kota Tangerang mulai merangkak naik. Terpantau di lapak Vino, pedagang sayur di pasar Fresh Market Green Lake City, harga cabai merah keriting mencapai Rp85.000, cabai rawit Rp95.000, dan bawang putih Rp25.000 per kilonya. Sementara bawang merah mencapai Rp40.000. Dengan permintaan terbanyak lapak Vino di pasar lain adalah telur ayam yang dibanderol dengan harga Rp25.000 per kilonya. Ia mengakui permintaan terhadap keseluruhan sembako meningkat sebanyak 100% dibanding sebelum Lebaran. Kenaikan harga ini dinilai masih wajar lantaran masih di bawah harga eceran tertinggi. Vino dan Polina, salah satu pembelinya, menganggap musim hujan dan banjir adalah masa peningkatan harga tertinggi, di mana sembako dapat menetap di harga yang tinggi selama 1 bulan. Bulan yang lalu malah sebelum puasa itu malah ini. Pas dampak paling gede itu pas habis banjir itu nih. Ada kalau sebulan lebih itu harga selangit. Beberapa bulan yang lalu kita pernah ngalamin harga cabai yang tinggi, bawang yang tinggi. Yang untuk Idul Fitri ini sih, mau Lebaran ini nggak terlalu signifikan lah kenaikannya, masih bisa terjangkau. Demikian berita seputar harga sembako di bulan Ramadan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, takjil menjadi salah satu makanan yang dinanti oleh masyarakat di bulan Ramadan. Namun, pandemi yang berlangsung membuat penjualan takjil mengalami penurunan dibandingkan sebelum adanya pandemi. Takjil yang merupakan ciri khas kudapan saat berbuka puasa mengalami penurunan akibat dari pandemi. Selama masa pandemi, masyarakat sulit untuk keluar rumah dan tidak lagi membeli takjil di luar. Hal ini mempengaruhi penjualan takjil yang dahulu sebelum pandemi ramai pembeli, kini menjadi sepi. Hal tersebut dirasakan oleh Siti, salah satu penjual takjil asal Cianjur yang terkena dampak penurunan penjualan selama masa pandemi. Ia mengakui bahwa tingkat keramaian pembeli menurun dibandingkan 2 tahun yang lalu sebelum pandemi melanda. Namun menurut Siti, penjualan takjil meningkat dibandingkan Ramadan 2020, tetapi menurun dari yang 2019. Kalau tahun sekarang udah mulai agak rame mendingan gitu. Iya, mendingan. Kalau tahun kemarin malah sepi gitu. Sepi jadi enggak terlalu kayak sekarang gitu. Kalau sekarang udah mulai agak pulih gitu. Makanan yang dijual tetap sama seperti tahun lalu. Siti menjual aneka gorengan, biji salak ubi, dan minuman seperti es campur. Ia juga berjualan bubur ayam lapangan yang menjadi makanan utamanya. Sepinya pembeli tidak menutup Siti untuk tetap berjualan takjil di masa pandemi. Ia mengatakan, takjil menjadi ciri khas yang ada saat bulan Ramadan. Omsetnya pun dibandingkan sebelum pandemi berlangsung atau tahun 2019 menurun jauh. Begitu pula dengan tahun ini, omset yang didapat semakin menurun dibandingkan tahun lalu. Enggak, menurun. Oh, menurun. Menurun. Kisarannya ya sekitar
Kalau sekarang ya, kalau tahun kemarin menurunnya hampir 80%. Kalau sekarang eh, kalau sekarang 30%-an lah, 30%. karena udah mulai pulih gitu. Untuk menambah penghasilan, Siti menggunakan Ngojek, sebuah aplikasi ojek online khusus daerah Cianjur yang digunakan untuk memudahkan penjualan bubur ayam lapangannya. Menurutnya, pembeli bertambah dengan jualan melalui aplikasi Ngojek ini. Dia berharap pandemi ini segera berakhir agar segalanya bisa berjalan kembali dengan normal. Maria Katarina melaporkan untuk Relasi TV. Pemirsa, sekolah-sekolah di DKI Jakarta mulai mempersiapkan diri untuk melakukan pembelajaran tatap muka secara langsung. Hal ini berdasarkan anjuran dari pemerintah untuk segera melakukan pembelajaran hybrid bagi sekolah-sekolah di DKI Jakarta. Untuk itu rekan kami Nathan Eka Jalu sedang berada di salah satu sekolah dasar di Jakarta yang akan membantu melaporkan secara langsung. Nathan, bagaimana keadaan di sana? Baik, terima kasih Catherine dari studio. Saat ini, saya sedang berada di SDK 1 Penabur Jakarta, tepatnya di Pasar Baru, Jakarta Pusat. Isu tentang pembelajaran hybrid atau blended learning di sekolah-sekolah di DKI Jakarta sudah diketahui oleh masyarakat. Pada Januari 2021 tempoh hari, Kemendikbud telah memperbolehkan sekolah-sekolah untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Hal ini disebabkan oleh banyaknya keluhan dari masyarakat tentang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Untuk menanggapi isu tersebut, Kemendikbud akhirnya membuatkan kurikulum atau sistem pembelajaran baru yang akan diterapkan pada bulan Juli mendatang. Salah satu sekolah yang akan melakukan pembelajaran hybrid adalah SDK 1 Penabur Jakarta. Beberapa persiapan telah dilakukan, seperti protokol kesehatan berupa tempat cuci tangan di lobi dan di depan toilet yang berada di dekat kelas. Kemungkinan dari pihak sekolah juga akan ada penambahan. Selain itu, sekolah juga akan menyediakan masker ketika anak-anak sampai di sekolah. Lalu, ada pula stiker social distancing yang ada di bangku ketika siswa masuk ke gedung sekolah dan di bangku untuk siswa duduk. Ada pula karpet disinfektan di lobi masuk untuk mensterilkan kaki. Guru-guru juga harus membawa 2 baju, yakni baju ketika di jalan dan baju ketika sampai di sekolah. Setidaknya, dalam seminggu hanya 3 kali masuk ke sekolah, karena juga akan ada penyemprotan disinfektan secara menyeluruh. Guru harus semua sudah vaksin, sudah 2 kali vaksin, seperti itu ya. Karena kalau onsite itu kan kita tidak langsung semua anak masuk sekolah, jadi minimal sekarang ini adalah 50% dulu, sehingga guru-guru pun juga harus diseleksi. Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah ini, pihak dari sekolah telah menyebarkan angket untuk mengetahui respon dari orang tua murid terkait dengan sistem pembelajaran hybrid ini yang akan diterapkan pada bulan Juli mendatang. Guru-guru telah menyiapkan papan digital untuk melengkapi pembelajaran hybrid ini, karena hanya 50% dari total guru yang akan masuk ke sekolah nantinya. Mata pelajaran juga diseleksi. Mata pelajaran berupa praktek tetap dilakukan dari rumah agar membatasi kontak antara guru dan siswa. Harapan kepala sekolah dengan diberlakukannya pembelajaran hybrid ini adalah agar kedua siswa yang datang ke sekolah maupun yang melakukan pembelajaran dari rumah tetap bisa mengikuti materi dengan baik dan tidak ada yang tertinggal. Saya Nathan Eka Jalu melaporkan dari Pasar Baru, Jakarta Pusat. Terima kasih Nathan dari Jakarta Pusat. Kita beralih ke informasi selanjutnya dari dunia olahraga. Olahraga woodball menjadi salah satu tren di Pamulang, Tangerang Selatan. Hal ini karena adanya Pamulang Woodball Club yang terus mengaktifkan organisasi dan kegiatan olahraganya selama pandemi berlangsung. Olahraga woodball di Tangerang Selatan mulai digemari masyarakat. Salah satu klub yang cukup ternama adalah Pamulang Woodball Club atau PWBC. Sejak 2013, anggota klub PWBC terus meningkat. Saat ini terdapat 40 anggota yang terdiri dari kategori senior dan junior. Mereka juga menampung atlet untuk membawa nama Banten di kejuaraan nasional. Latihan diadakan 3 kali seminggu.
Untuk atlet, disediakan waktu tambahan untuk mempersiapkan diri mengikuti perlombaan. Pandemi tidak membuat adanya penurunan anggota. Mereka yang WFH menyempatkan waktu untuk berolahraga bersama. Begitu pula dengan remaja setempat. Visi misi yang ada menjadi salah satu harapan kemajuan klub ini. Harapan kami mendirikan klub ini agar klub ini bisa mengembangkan juga olahraga football di Indonesia, dan harapan kami juga untuk klubnya bisa mandiri. Ya, kami punya visi menjadikan klub ini mandiri, profesional dalam melahirkan atlet berkualitas. Kegiatan sosialisasi juga dilakukan. Hal ini bertujuan agar adanya generasi muda yang tertarik dengan woodball. Salah satu caranya dengan sosialisasi ke sekolah-sekolah terdekat. Olahraga ini dijadikan kegiatan ekstrakurikuler sekolah setempat. Pandemi yang berlangsung membuat PWBC mendapat kendala. Salah satunya adalah banyak lomba yang tidak dilaksanakan, baik daerah maupun nasional. Program-program internasional, nasional itu sama sekali tidak jalan di tahun 2019 maupun di tahun 2020 ini. Ya, jadi tentu ya untuk menilai prestasi atlet, paling kita hanya internal saja. Protokol kesehatan juga sudah diterapkan, seperti penggunaan masker, adanya tempat cuci tangan sebelum olahraga dimulai, dan penyediaan hand sanitizer. Namun dijelaskan juga bahwa woodball merupakan olahraga individu. Secara tidak langsung, jaga jarak atau social distancing antar pemain sudah diterapkan. Michelle melaporkan untuk Relasi TV. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Maria Katarina beserta kru yang bertugas, pamit undur diri. Dan mengingatkan Anda untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Dengan menerapkan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Terima kasih dan sampai jumpa.